Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Ramadhani, NIM 172111357 dari kelompok 2 akan membahas mengenai keilmuan minor, mutlak, muqayyad. Rujukan yang saya gunakan, yang pertama pengantar studi ilmu Al-Quran terbitan tahun 2011 oleh Mana Al-Katan. Yang kedua As-Sulam tahun 2007 oleh Abdul Hamid Hakim. Yang ketiga Ushul Fiqih tahun 1993 oleh Hanafi. Yang keempat Fikih Ushul Fiqih tahun 2006 oleh Syafi'i Karim. Yang kelima Kaidah Tafsir tahun 2013 oleh Quraisy Shihab. Dan yang keenam Mendalami Fikih 2 tahun 2013 oleh Zamroni, Anang, dan Surando. Pengertian mutlak dan muqayyad. Kata mutlak dari segi bahasa berarti suatu yang dilepas atau tidak terikat. Dari akar kata yang sama lahir kata talak, yaitu lepasnya hubungan suami maupun istri yang sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata muqayyad dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu yang memiliki kebebasan gerak atau terikat atau mempunyai batasan. Pengertian mutlak dan muqayyad secara terminologi menurut beberapa pakar Al-Quran, diantaranya oleh Hasbi Asy-Syidik, mutlak yaitu lafaz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan yang berganti-ganti. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan adanya suatu kait. Selanjutnya oleh Abdul Hamid Hakim, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya satu ikatan dari beberapa ikatannya. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan ada satu ikatan dari beberapa ikatannya. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa yang dinamakan mutlak adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan atau qaid tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan adanya batasan atau qaid tertentu. Contoh lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, contoh mutlak dalam firman Allah, Fatahriru Raqabah, maka wajib atasnya kemerdekaan seorang hamba sahaya. Quran Surat Mujadalah ayat 3. Lafaz Raqabah adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Maka di sini berarti boleh memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin. Contoh muqayyad dalam firman Allah, Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Lafaz raqabatin di sini tidak sembarangan hamba sahaya yang dibebaskan, tetapi ditentukan hanyalah hamba sahaya yang beriman. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Nas yang mutlak hendaknya tetap dipegang sesuai dengan sifat kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya. Begitu juga dengan muqayyad. Lafaz mutlak menjadi tidak terpakai jika lafaz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Pembagian lafaz mutlak dan muqayyad. Lafaz mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional. Bentuk-bentuk yang realistis sebagai berikut ini. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini, mutlak harus ditarik pada yang muqayyad, artinya muqayyad menjadi penjelasan mutlak. Seperti puasa untuk kafaro sumpah, lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarohnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar.
Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Pengertian lafaz yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad karena sebab yang satu tidak mengendaki dua hal yang bertentangan. Yang kedua, sebab sama namun hukum yang berbeda. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Contoh mutlak yang menerangkan tentang tayamum. Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Hadis riwayat Ammar. Contoh muqayyad yang menerangkan tentang wudhu. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat muqayyad tidak bisa menjadi penjelas hadis yang mutlak karena berbeda hukum yang dibicarakan, yaitu wudhu dan tayamum, meskipun sebabnya sama, yaitu hendak sholat atau karena hadas. Yang ketiga, sebab berbeda namun hukum yang sama. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut golongan Syafi'i, mutlak dibawa kepada muqayyad. Menurut golongan Hanafi dan Makiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Contoh mutlak, orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3. Contoh muqayyad, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedangkan sebabnya berbeda. Yang ayat pertama karena zahir dan yang kedua karena pembunuhan yang sengaja. Yang keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlak. Contoh mutlak, pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangannya. Contoh muqayyad, wahai orang mukmin, apabila kamu hendak sholat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlak karena sebab berlainan sebab, yaitu hendak sholat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukum, yaitu wudhu dan potong tangan. Kesimpulannya, mutlak adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa ada batasan atau qaid tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan ada batasan atau qaid tertentu. Lafaz mutlak menjadi tidak terpakai jika ada lafaz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Pembagian lafaz mutlak dan muqayyad ada 4 bentuk. Bentuk yang realistis yaitu sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukumnya berbeda, sebab berbeda namun hukumnya sama, sebab dan hukumnya berbeda. Baiklah, itulah materi dari mutlak dan muqayyad dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.